Haleluya. Amin. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Selamat siang, apa kabar? Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sepanjang bulan Oktober ini kita memasuki tema Alkitab adalah buku kehidupan satu-satunya orang percaya. Dan memang benar, kalau berbicara soal buku, kita bisa menemukan banyak. Dari yang tak ada nilainya di mata orang, karena orang menulisnya taruh di rumah, baik secara kualitas tersembunyi, dan orang tak mengetahui, atau memang kualitasnya nggak ada apa-apanya. Sampai yang menjadi sebuah mahakarya. Kita tahu manusia bisa menulis, namun ujungnya tetap dalam keterbatasan jangkauan, yaitu perspektif dan penilaian manusia semata-mata. Mereka yang menulis bisa lebih hebat dari kita semua. Tapi kembali, sehebat-hebatnya manusia tetap manusia. Tahun 1994 ada karya tulisan Leonardo da Vinci yang dijual dengan harga yang sangat tinggi. 30 juta, 8 US dollar. The Codex Leicester. Dibeli oleh Bill Gates. Mahal sekali. Bahkan sangat mahal. Namun kembali lagi, namanya orang yang buat, ya terbatasnya ada. Tulisan ini terbatas karena berbicara soal astronomi, geologi, dan semacamnya. Namun kalau kita melihat Alkitab, maka kita menemukan 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat ke-16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jelas bahwa dari satu perspektif dan pengalaman yang menginspirasi penulis untuk membuat karya, satunya dinafasi oleh Allah sendiri. Tentu dari ciptaan dan pencipta beda kualitasnya. Apa yang Tuhan berikan ilham membuat itu bisa berguna dulu, sekarang, sampai ke depan. Contohnya dari ilham yang Tuhan berikan membuat penulis yang berbeda latar belakang dan jumlahnya banyak, 40 kurang lebih penulisnya. Untuk kitab Kejadian sampai Wahyu. Hidup di berbagai masa dan profesi, 1500 tahun rentangnya, tapi semuanya menulis satu hal yang sama tentang kedatangan Tuhan dan bagaimana penggenapannya. Yesus mati menjadi juru selamat bagi kita. Sehingga apa yang Paulus katakan kepada Timotius, semua tulisan yang telah diilhamkan Allah ini berguna untuk bla 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 bla. Termasuk kalau kita melihat ayat 15, Paulus menyampaikan kepada Timotius, pada waktu kamu itu membaca kitab suci, bukankah dari sejak kecil akhirnya kamu bisa menemukan hikmat dan menuntunmu kepada keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Jadi kualitas dari Alkitab yang diilhami oleh Allah bukan hanya menuntun tentang hidup zaman sekarang. Saat kita itu punya nafas hingga kekekalan pada saat nafas kita sudah diambil, sudah berhenti. Ternyata berguna untuk jadi pegangan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa, saya bergumul untuk apa yang menjadi tema bulan ini dan menyampaikan kepada Anda. Saya memberi seri meniti jalan tanpa jejak. Jalan yang tanpa jejak berarti jalan tersebut belum dilalui oleh siapapun juga. Tapi dalam kehidupan ini mungkin jalan itu pernah dilalui. Tapi bagi Anda itu pengalaman baru. Contohnya pada waktu seorang wanita melahirkan. Bukan dia wanita satu-satunya yang pernah melahirkan. Pengalaman orang bisa banyak. Tapi bagi dia itu pengalaman pertama. Pengalaman seorang wanita melahirkan satu dengan yang lain juga berbeda. Termasuk bagi diri wanita tersebut. Setelah melahirkan anak pertama, melahirkan anak kedua, meskipun ada pengalaman sebelumnya. Anak kedua bukanlah anak pertama, tetap ada hal baru yang menjadi pengalaman. Masalahnya adalah hidup ini kan bukan cuma soal melahirkan atau dilahirkan. Ada banyak hal-hal yang tak pernah kita duga, kok kita mengalaminya. Karena itu berbicara soal meniti jalan tanpa jejak, saya mencoba membaginya dalam 4 bagian. Yang pertama, bertemu jalan buntu. Berdasar dari kitab Yeremia, seorang yang punya latar belakang sebagai orang yang dijajah, kemudian dipercaya oleh negeri penjajah sebagai juru minuman, dia melewati banyak fase pergumulan dan tantangan. Tapi dia berhasil melewati.
Di satu masa 444 tahun atau 444 sebelum Masehi, dia mendengar tembok Yerusalem runtuh. Pagarnya, gerbangnya hancur, terbakar. Dia tergerak untuk melakukan sesuatu. Menjadi hal yang gak mudah karena dia itu posisinya juru minuman raja. Di ibadah 1 saya memberitahukan tentang jalan buntunya dia apa. Tapi yang kedua ada jalan buntu yang manusia punya, meskipun tak nampak fisiknya, tetapi di dalam internal diri kita, namanya penyesalan. Bagaimana kita menyikapinya? Yang kedua, keputusan tepat di persimpangan. Bagi Yeremia, bagi Nehemia, dia dari bukan siapa-siapa. Kalau Nehemia 1 ayat 1, papanya saya coba cari di Alkitab ataupun di buku sejarah, nggak ada penjelasan tentang papanya. Karena Nehemia itu orang biasa. Keluarganya juga biasa. Tapi orang yang biasa ini menjadi luar biasa. Bukannya di negeri Persia. Pada saat dia berangkat bangun Yerusalem. Dia menjadi orang yang luar biasa bagi negerinya pula. Seorang yang biasa menjadi luar biasa di negeri orang. Dan akhirnya luar biasa di negeri sendiri. Tentu melewati banyak situasi ragam perlakuan orang. Contohnya pada waktu dia ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Ada pertentangan-pertentangan yang ia hadapi. Ada orang yang suka, ada yang gak suka. Ada yang bisa diajak kerjasama, ada yang tidak. Persimpangan untuk tetap melanjutkan visi tersebut atau ya sudahlah gak enak pada yang lainnya juga bisa. Dalam kehidupan kita persimpangan juga banyak. Masalahnya bagaimana kita menyikapinya. Umum yang ketiga mengenai transisi kehidupan. Manusia gak luput dari setiap masa transisi. Karena itu bagaimana kita menyikapi, menolong kita bisa menjadi efektif, tidak gagal move on, tapi bisa berlanjut. Oke, di keempat ini kita akan berbicara tentang harapan di tiap langkah. Katakan bersama-sama harapan. Ada harapan di setiap langkah kita. Pak, gak enak langkah hidupku. Gak seperti orang-orang tertentu yang semuanya kelihatannya mulus. Hanya karena yang di depan mata itu kelihatannya nyaman, tentu yang diharap kehidupan sebenarnya juga sama. Tapi terkadang realitanya enggak. Detail dari orang yang bahagia di luar tetap ada pergumulan. Namanya juga orang. Debu tanah, daging. Punya masalah karena keterbatasan. Karena itu kita tidak bisa menilai kekurangan kita kemudian membandingkan dengan kelebihan orang. Kita kurang dibandingkan dengan yang lebih. Ya tentu enggak seimbang. Kita membandingkan diri kita dengan yang orang lain aja yang sama-sama kurang juga salah. Kenapa? Karena kita unik satu dengan yang lain. Jangan-jangan pada waktu kita membandingkan dengan orang yang salah pula. Kita sudah salah langkah membandingkan kepada orang yang salah. Ujungnya nggak membawa apa-apa selain kesalahan, keperosotan, jadi minder dan lain sebagainya. Kita perlu membandingkan diri kita hari ini dengan hari kemarin. Apakah hari ini kita menjadi lebih baik? Untuk menjadi lebih baik, senang untuk kita tuh menyampaikannya. Tapi untuk membangun secara sengaja, konstruktif, supaya lebih baik setiap waktu, setiap hari, itu nggak bisa hanya sekedar angan. Itu sengaja perlu dipikirkan dan dirancang. Nah, berbicara soal harapan di setiap langkah, dari sisi Tuhan sudah berikan. Alkitab memberitahu pada waktu kita mengikut Tuhan, Tuhan itu bukan hanya memberi harapan untuk kita disertai di masa kini. Tapi setelah kita meninggalkan dunia ini di dalam kekekalan, kita juga punya harapan yang pasti. Kalau dari sisi Tuhan sudah jelas, maka kita perlu untuk memperhatikan langkah-langkah kita meskipun dalam keadaan yang sukar. Masa disebut masa lembah, berarti itu sebuah cekungan atau tempat yang gelap. Meskipun masih di tempat gelap, namanya lembah itu disebut lembah dari ujung sini yang menurun sampai lengkung yang di sini meskipun masih dalam lengkung, tapi posisinya sudah berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa lewat khotbah yang keempat ini, Anda bisa melewati cekungan ini menuju ke atas. Jangan tinggal di sana, jangan berhenti di cekungan, tapi majulah bersama-sama dengan Tuhan. Dan untuk mengawalinya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada Anda. Yang pertama, kalau Anda pernah nonton film Wall-E, ini tahun 2000 sekian, film ini begitu tenar tentang robot yang kesepian. Robot kok punya perasaan, nah itu filmnya. Robot ini dijadikan semua movie,
dan penghasilannya adalah 560 juta US dollar. Menjadi pencetak paling laku sepanjang sejarah manusia. Sampai hari ini robot itu nggak punya perasaan. Sampai hari ini. Kenapa? Karena robot, bukan orang. Tapi itu memberi gambaran bahwa secara tidak langsung kisah manusia itu juga bisa menjadi sepi. Suatu hari nanti atau sekarang sedang dialami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2017 Inggris membentuk sebuah kementerian untuk mengurus masalah kesepian. Tahun 2018 Australia membentuk hal yang sama, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. 2018 Skotlandia juga Menteri Kesehatannya mengurus urusan kesepian di warga mereka. Di Jepang tahun 2000. Dan saya bisa tambahkan negara-negara lain yang menjadikan urusan kesepian urusan negara. Nah, ini bukan bicara soal jomblo ya saudara. Karena sepi itu bisa dialami berbagai usia. Bukan hanya mereka yang masih sendiri, tapi siapapun juga yang ternyata dalam hati rasa gak punya siapa-siapa. Nah, Alkitab berkata, Amsal 18 ayat pertama dikatakan, orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saya ulangi. Orang yang menyendiri, katakan bersama-sama menyendiri. Orang yang menyendiri di sini bukan menarik diri oleh karena mau me time. Menarik diri seperti retreat. Beda, karena kalau orang me time setelah selesai jadi seger. Orang yang retreat setelah selesai pengen lagi karena ada hal yang dialami secara positif. Tapi dikatakan ayat ini orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Hal-hal berupa masukan gak diterima, ditolak, bahkan membuat muntap atau marah. Kata menyendiri di sini dalam versi yang lain dikatakan sebagai memisahkan diri. Versi BIMK dikatakan orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Jadi orang yang memisahkan diri dari yang lain itu bukan me time, bukan retreat yang secara akhirnya menjadi orang yang lebih baik. Tapi memisahkan diri di sini bisa saya gambarkan seperti orang yang sedang terluka atau sakit. Akibat sakit tersebut resikonya terlalu besar kalau tidak diambil tindakan begitu serius seperti amputasi. Begitu bagian tangan diamputasi, nyawanya selamat, tapi bagian tangan itu dilepas tinggal tunggu waktu. Kehidupan cepat atau lambat menjadi hilang, layu, kering dan busuklah tangan tersebut. Bagian terpisah inilah yang membuat kematian atau layu dan busuk itulah yang disebut memisahkan diri. Apakah Anda paham? Ya, memisahkan dirinya jelas, pisahkan dari kehidupan, pisahkan dari kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan ini tentu ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Kalau memang ada harap dalam setiap langkah, jangan-jangan bukan harapan itu nggak ada karena dari sisi Tuhan selalu sedia. Kita yang salah ngambil sikap. Karena itu ada 3 hal tentang harapan di tiap langkah. Yang pertama, perasaan sepi ialah salah satu bagian alami yang manusia perlu lewati, bukan tinggali. Ya, kesepian itu bisa dialami, tapi itu jadi alarm. Jangan lama-lama, sebab keadaanmu itu sedang bahaya. Kalau ada sebab, ada akibat. Kalau Amsal pasal ke-18 tadi memberitahu keduanya memisahkan diri, ujungnya perilakunya kasar kepada orang. Ujungnya perilakunya gampang bantah-bantahan. Dari sini mungkin coba Anda pertimbangkan. Jangan-jangan orang yang Anda kenal begitu sering marah dan suka bantah-bantahan jadi hobinya bukan aslinya kasar. Tapi karena dia terpisah dari kehidupan. Dia memisahkan diri, hidup sendiri. Jadi jangan kita kejar perilakunya dan kita jengkelin terus. Karena akarnya ternyata kesepian itu.
Loh Pak, kalau kesepian itu memang dialami manusia, bukan dari neraka sumber perasaannya. Kenapa orang bisa begitu? Ya karena orang berarti tinggal dalam kesepian. Katakan bersama-sama, kesepian untuk dilewati, bukan ditinggali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini saya mendorong kalau ada orang-orang yang ternyata begitu, Anda bisa kenali supaya Anda bisa mengasihi. Oh, di balik seorang begini dan begitu ada kemungkinan karena sepi. Apakah dengan kehadiran Anda menyebabkan jadi rame? Gak tentu. Karena tahu langkah pertama bukan melakukan sesuatu yang secara ekstrim. Bertanya kesepian ya. Atau yang serupa. Minimal doakan dulu. Doakan dulu. Kenapa? Karena yang kedua, keberhasilan atau kegagalan melalui masa transisi kehidupan akan menentukan pergi atau terus tinggalnya rasa sepi di hati. Kenapa dia rasa sepi? Oh, dia memisahkan diri. Kenapa dia memisahkan diri? Ternyata gagal di masa transisi. Gagal move on. Katakan bersama-sama, gagal move on. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beda antara perubahan dalam kehidupan dan transisi kehidupan. Itu dua hal yang berbeda. Perubahan itu adalah peristiwa atau situasi yang terjadi di luar kita. Contohnya pindah kota, pindah pekerjaan, dari single menikah itu perubahan. Punya anak itu perubahan atau peristiwa. Tetapi yang disebut transisi itu adalah proses internal. Proses di dalam diri Anda maupun saya saat perubahan terjadi. Perubahan ada, kita berpindah atau jadi sesuatu yang di dalam, itulah yang kita sebut sebagai transisinya. Dan saya sudah menjelaskan secara rinci di umum yang ketiga. Di umum keempat ini saya hanya preview saja. Ada 3 tahap masa transisi. Yang pertama melepas yang lama. Yang kedua masuk ke tahap tengah. Yang ketiga memulai yang baru. Melepas yang lama, masuk tahap tengah, lalu masuk situasi yang baru. Saat orang gagal di masa transisi ini, biasanya sepi hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masa hidup kita itu masa transisinya banyak. Kalau dalam pernikahan, dari orang belum menikah, menikah. Menjadi pasangan baru. Setelah menjadi pasangan baru, Tuhan karunia anak jadi orang tua baru. Setelah jadi orang tua baru, anaknya besar, dari kecil, bayi, belum muncul anak kedua atau ketiga, gak usah kita bahas. Tapi dari orang tua baru, setelah anak menjadi dewasa, tinggalkan rumah karena pekerjaan atau kuliah di luar kota, masuk area yang disebut tahapan sarang kosong. Karena tinggal suami dan istri sendiri di rumah. Tahap yang keempat, masuk masa pensiun. Yang kelima, baru salah satu meninggal dunia. Orang bisa disebut sebagai post power syndrome. Atau mengalami situasi-situasi yang gak bisa melepaskan kekuasaan sebelumnya. Kenapa? Pensiun, gak siap. Gagal di masa transisi, uring-uringan. Atau mungkin ada masa transisi yang Anda alami pada saat Anda menikah. Merencanakan untuk punya keturunan setahun atau 2 tahun lagi. Karena perlu menyesuaikan dan adaptasi serta mengatur keuangan. Ternyata belum lama-lama menikah sudah ada janin di dalam kandungan. Ternyata Anda harus segera menyiapkan diri. Perubahan rencana dari menunda setahun atau 2 tahun. Ternyata ada kehamilan. Gak mungkin kan Tuhan kembalikan ke surga lagi. Kan gak mungkin. Gak mungkin dikembalikan ke surga. No turning back, sudah diterima, lanjutkan saudara. Itu berarti masa transisi dari pengantin atau pasangan baru belum settle, sudah masuk masa transisi menuju yang kedua. Orang tua baru. Belum kalau ternyata pada waktu transisi terjadi, goncangan ekonomi atau krisis ekonomi terjadi sehingga mengalami PHK. Atau perusahaan mengalami pergumulan ambruk. Atau mungkin Anda dipindah keluar kota. Transisi yang satu belum selesai, ada transisi yang lain. Nah pada saat transisi itu ternyata gagal untuk dilakukan. Membuat orang merasa
kesusahan. Gak settle di mana-mana. Hari kemarin saya berkata kepada anak saya yang pertama, Jordan, ke depan kamu sudah akan konsentrasi di Tangerang. Berarti semula kamu melayani di Jakarta sebagai Connect Group Leader Eagle Kids harus kamu lepas. Kenapa? Karena kalau di Connect Group Coach Jakarta belum memungkinkan untuk anak-anak onsite secara online CG yang kamu pimpin. Jadi masih kapanpun dimanapun kamu bisa. Tapi ingat, begitu kamu di Tangerang, kamu perlu menyesuaikan diri karena onsite CG-nya secara jarak dan waktu memungkinkan untuk berkumpul sama-sama. Karena itu dilihat apakah kamu bisa. Jadi ibadah di Jakarta sudah nyaman. Oh iya, karena sudah punya teman-teman yang sejak kecil sampai besar mereka sama-sama. Di Tangerang belum, ya nggak apa-apa. Itu namanya proses yang harus dijalani. Saya mengingatkan lagi bahwa pada waktu kamu menjalani masa transisi, itu berarti kamu melepas yang lama. Pada waktu kamu berkata, ya oke, aku mau lepaskan yang ada di Jakarta, bertransisi ke Tangerang. Oke, itu begitu lepas yang lama, teman-teman yang lama bukan dihilangkan, bukan dilupakan, tetapi secara intensitas hubungan sudah mulai harus siap untuk perubahan. Karena itu pada saat kamu melepas yang lama, jangan kamu di Tangerang badannya, tapi pikirannya Jakarta terus. Kalau begitu, kamu gagal move on namanya. Gagal masa transisi. Pada waktu di Tangerang dan di Jakarta akan ketemu teman-teman yang kualitasnya juga sama. Melayani jemaat yang sama. Tetapi pada waktu kamu melayani jemaat di Tangerang, pikiranmu di Jakarta, jemaat tak terima yang terbaik dan kamu tak bisa menikmati pelayananmu. Karena kenapa? Karena pikiranmu ada di Jakarta, badanmu ada di Tangerang. Karena itu yang bisa dilakukan, jangan gagal, lepaskan yang lama. Hubungan tetap ada. Tapi pada waktu kamu melepas yang satu, masuk ke tahap mungkin bingung, mungkin gak nyaman, mungkin cemas, khawatir. Gak apa-apa, itu wajar. Kenapa? Begitu lepas yang lama, yang baru belum ada pegangan. Di Tangerang belum ada teman terlalu banyak. Yang akrab juga masih beberapa aja. Jangan bingung. Di masa tengah ini kalau ada bingung, ya sudah ambil waktu aja untuk belajar, tenangkan diri. Saya bercerita contoh kepada Anda. Tahun 1989 ada sebuah pesawat yang setelah take off kurang lebih 16 menit sudah di ketinggian 6.700 sampai 700 meter. Tiba-tiba setelah 16 menit mengudara, terdengar bunyi krak-krak. 1,5 detik kemudian langsung brak. Ternyata pintunya jebol, terlempar. Begitu jebol dan terlempar, ada orang-orang yang penumpang gak pakai seatbelt, langsung terhisap keluar 9 nyawa melayang. Pada waktu kejadian itu semua orang langsung pegangan sebisanya mengandalkan Tuhannya masing-masing selain seatbelt dan pegangan. Dari sisi pilotnya berdoa. Tapi gak tutup mata aja untuk berdoa. Setelah berdoa tenangkan diri, back to business. Apa yang harus aku lakukan? Kendalikan lagi, kendalikan lagi. Jadi pada waktu bimbang di masa tengah, ya gak apa-apa. Tapi di masa tengah ini, kamu lepas yang lama, di masa tengah bimbang, yang selanjutnya beri ruang untuk area baru. Untuk teman-teman baru, untuk kebiasaan baru, lingkungan baru. Karena pada saat kamu kehilangan yang di belakang pegangannya, ada teman baru jadi peganganmu lagi. Itu akan menolongmu masa transisi dari lama, tengah, dan baru kamu jalani dengan baik. Kalau enggak, gagal move on loh, gagal move on. Dan dalam hidup ini transisi begitu banyak, jangan kalah. Padahal masih muda, masih dini untuk gagal di area ini. Demikian juga untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Bukan berarti secara usia aja, karena usia tidak jadi penentuan. Tapi semakin muda kita itu bisa berlatih, maka lebih baik. Kalau sudah berusia terlambat, enggak terlambat. Karena pengalaman Anda bisa membuat Anda bisa lebih bijak, lebih matang menyikapi masa transisi. Tapi kembali
pada saat orang gagal di area move on, pikirannya di tempat yang lama, badannya di tempat yang baru, tidak membuka untuk sesuatu yang baru, disitulah kesepian bisa muncul. Meskipun itu adalah hal yang manusiawi, tetapi nggak baik kalau Anda dan saya terus tinggal dalam hal itu, kesepian itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong, coba Anda lihat diri sendiri. Adakah area-area, hal-hal yang Anda masih gagal move on? Anda lepas yang lama nih, mungkin pacaran, Anda sudah lepas, sudah putus. Keinginan menjadi orang yang bahagia dalam hubungan ada, tapi kelihatannya terpikir terus. Ya Anda perlu pikirkan sih, mikirnya terusan ini mau sampai kapan? Anda pikirkan. Mikirin mantan ini mau sampai kapan? Anda yang harus tentukan. Karena hidup terus berjalan, waktu terus melaju. Usia semakin bertambah. Anda mikirkan dia gak mikirin Anda. Kasihan loh. Karena itu coba Anda tentukan. Hidup Anda jangan dibiarkan mengalir. Anda punya hidup terlalu berharga untuk dibuang begitu aja. Pak, waduh berat sekali. Yang dulu terlalu berharga untuk dilepas. Kenangan berharga. Tapi kalau dia sudah milik yang lain, nikah sama yang lain, Anda mau menanti janda atau dudanya? Ya kalau setelah itu tetap Anda yang dipilih, kalau enggak. Jadi jangan mikir yang terlalu mustahil lah ya. Masih ada banyak pilihan yang Anda bisa timbang. Tapi dengan ini saya mau berkata kepada Anda, seringkali orang itu melepas yang lama susah. Sehingga tidak berjalan prosesnya. Karena untuk sesuatu yang baru, itu enggak enak. Itu asing. Sesuatu yang baru. Berkenalan dengan orang baru enggak selalu nyaman bagi semua orang. Bagi kerang, begitu masuk debu ke tubuhnya, dia tak nyaman. Tapi yang ia perbuat adalah memberikan cairan, olesan, lendir supaya dirinya nyaman tanpa diduga. Karena dia juga gak punya tangan untuk mengeluarkan debunya kan. Cara dia meresponi berujung menghasilkan mutiara. Dia gak punya pilihan, gak bisa melarikan diri. Kita bisa melarikan diri dari proses yang ada. Tapi kembalilah, selesaikan proses yang ada. Yang baru meskipun tak nyaman, hadapi, dinilai, dilihat. Karena jangan-jangan yang Anda sedang tolak adalah mutiara. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, penyebab kesepian yang terutama ialah terputusnya koneksi. Karena itu semakin baik kualitas koneksi Anda dengan Tuhan sebagai pencipta ataupun dengan sesama, maka semakin penuh dan utuh harapan yang Anda punya. Daud di Mazmur 11, saya kalau membaca dengan Anda bisa melihat sejak ayat pertama, Daud itu kesannya ngegas. Memberikan sebuah statement yang begitu keras, karena ada orang yang berkata kepada dia, kamu selamatkan dirimu, larikan diri. Tapi Daud berkata, kepada Tuhan aku berlindung. Apakah itu Daud hanya menghibur kepada Tuhan dia berlindung? Enggak. Tapi kondisi yang dia hadapi, hukum yang memberikan keadilan sudah dibeli oleh orang. Jadi kemana dia bersandar selain kepada Tuhan? Dari ayat itu janganlah kita lupa, pada saat Daud bersandar kepada Tuhan, Daud itu bukan hanya punya Tuhan sebenarnya. Daud itu punya Nabi Nathan, Daud punya Samuel, Daud punya Yonatan, Daud punya keluarga yang membackup dia pada saat melarikan diri. Mereka langsung datang berkumpul, hidup bersama-sama. Daud punya banyak orang selain Tuhan. Tetapi Daud pegang semuanya itu, juga pegang Tuhan. Karena itu secara kualitas dan koneksi bagus, dia gak merasa sepi meskipun harus lari ke sana dan sini. Mungkin gambaran yang tepat untuk zaman sekarang, meskipun bersalah ya, beda kondisinya dengan siapa? Daud yang gak bersalah dikejar-kejar oleh Saul. Mungkin tepatnya perasaan yang gak enak seperti orang dikejar debt collector. Kejar-kejar kemana-mana gak nyaman. Ya itu seperti Daud. Situasinya gak nyaman.
Mau tidur kepikiran, nanti dikhianati orang dekat atau enggak nyaman. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, pada saat kita itu ternyata punya koneksi yang baik kepada Tuhan, meskipun sesama bisa berkhianat, rasa aman dari Tuhan membuat kita tenang. Karena damai sejahtera yang Tuhan beri bukan berarti tidak ada masalah di sana sini. Meskipun ada badai, kalau gemuruh itu tidak sampai ke hati, hati kita teduh, hati kita tenang. Kita seperti tadi pilot itu. Dia meskipun keadaannya genting, pintu pesawat terbongkar, dia fokus setelah berdoa untuk selamatkan pesawat dengan pendaratan semaksimal mungkin aman. Korbannya 9 yang langsung melayang. Hebat itu pilot. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan koneksi Anda dan saya kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang tepat itu berjalan dengan baik. Kualitasnya bagus. Blaise Pascal berkata, manusia itu punya sebuah lubang di hatinya yang tidak bisa diisi oleh apapun juga selain oleh Yesus Sang Pencipta. Fisikawan itu menyampaikan hal yang rohani karena dia memang mengerti harta, kekayaan meskipun dibutuhkan, tapi tak membuat orang itu bisa rasa aman dan tentram. Suatu kali ada seorang pengusaha yang sangat sukses. Saya sebutkan namanya atau brand perusahaan atau mall yang dia bangun, Anda pasti tahu. Tetapi dia bertobat oleh karena apa? Dia bertobat oleh karena tertemplak. Jam 2 pagi selesai meeting, dia telepon drivernya. Ternyata nggak diangkat. Dicari di parkiran, ketemu. Drivernya sedang tidur di mobil. Melihat itu dia bukan marah, tapi menjadi sadar. Loh, aku yang gaji dia. Dia gak punya mobil, aku yang punya. Tempat tidurku jauh lebih nyaman. Tapi yang tak ku punya, nyenyak tidur dia. Gak punya aku. Seorang lain lagi, lawyer. Lawyer ini umum di Indonesia namanya disebut. Suatu kali dia berkata, 35 tahun aku jungkir balik di dunia hukum. Uang miliaran aku punya di mana-mana. Tapi buat apa? Karena buat aku untuk nikmati pergi ke sini dan ke sana terbatas kepada diri yang hanya satu aja. Gak bisa di satu tempat keliling dunia, gak bisa. Keliling dunia pun terbatas kepada kesehatan, lelah atau enggak. Kalau mau makan banyak tergantung kepada kapasitas perutnya. Semakin banyak makan dari yang enak jadi biasa. Dan itu tergantung kepada kesehatan. Kalau kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, meskipun punya duit mau makan apa? Obat? Enggak kan? Makanan itu mau dibeli seperti apa? Ada batasnya. Dia bertanya dengan serius. Lalu untuk apa hidup ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, dari situ kita tahu memang mungkin hari ini ada orang-orang di antara kita yang sedang mengejar supaya mencapai sukses yang serupa. Silakan. Tapi jangan sampai berujung sama dengan orang-orang tadi. Untuk apa? Semua kesuksesan yang aku sudah raih ini. Jangan sampai. Justru dari pengalaman salah mereka, kita bisa petik. Jangan sampai pada waktu mengejar sukses, mengupayakan semua hal. Setelah sampai yang diharap ternyata gak ada rasa utuh. Lubang tetap lubang makin besar, gak terisi. Karena itu sejak hari ini, perhatikanlah koneksi yang kau punya kepada Tuhan yang kau sembah. Sebab tetap meskipun kau berupaya, kau bukan hanya berhasil untuk mencapai sesuatu, tapi menikmati itu. Bukan hanya menikmati, tetapi pada saat kau berbagi, kau tahu ada kepuasan batin. Karena itu koneksi kepada Tuhan maupun kepada sesama hendaklah diperhatikan. Hal ini berbicara pula Yesaya pasal 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Dari situ kita mengerti bahwa perpisahan kita dengan Allah, koneksi yang buruk dengan Allah, membuat kita itu tak terjawab kebutuhannya dari Sang Pencipta. Bukan karena Dia tidak menyediakan, karena dari Kejadian pasal yang ketiga, sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Coba Anda perhatikan ayat yang ke-7. Dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Setelah mereka makan buah yang Tuhan larang, sadarlah mereka telanjang. Lalu yang dilakukan manusia, menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Manusia bisa berbuat dosa, Allah itu menyediakan sesuatu untuk menolongnya, untuk melindunginya. Meskipun ada konsekuensi yang dijalani akibat kesalahan atau dosa yang dilakukan. Ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tetap ketegasan, keadilan ditegakkan. Tapi kasih itu memberikan terus pertolongan supaya manusia yang terpisah ketemu koneksinya bersatu dengan Sang Pencipta. Kejadian 3 ayat 21 tadi membuat kita mengerti Allah itu tetap ingin merangkul. Perjamuan kudus yang nanti akan kita lakukan bersama-sama. Itu tanda Allah merangkul kita. Korbannya sekali untuk seterusnya. Jika dari pihak Allah itu memberikan rangkulan untuk kita tetap terkoneksi kepada Dia, pastikan kalau ada dosa dibereskan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain hubungan kita dengan Tuhan itu beres, kembali koneksi dengan sesama juga perlu kita amati. Amsal ke-18 ayat 1 tadi, versi BIMK dikatakan, orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan dirinya saja. Egosentris. Sehingga setiap pendapat orang lain dibantah karena dianggap apalah pendapatmu ini. Saat orang terkoneksi dari Tuhan, kesepian muncul. Saat terkoneksi dengan sesama juga putus, dia gak bisa selain hidup terisolasi secara emosi. Seperti rumah gak ada jendela. Begitu pulang masuk ke dalam rumah gak bisa lihat apa-apa untuk urusan dunia luar. Terkungkung di situ. Kalau mau lihat dunia luar harus keluar pintu. Pada saat kita itu hidup dan terputus, terisolasi secara emosi dengan orang, gak heran kita bisa menganggap yang lain kurang, diri kita yang lebih benar. Karena kita akan terfokus kepada diri sendiri, dan tutup telinga kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya rasa Anda perlu memperhatikan sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Group. Sekitar 2020-an dilakukan survei tentang pemuritan. 39 orang Kristen tidak mau terlibat dalam pemuritan. Meskipun ini bukan di Indonesia, tapi menurut saya cukup bisa membuat kita berkaca. Seperti apakah kita? 39% orang Kristen tidak mau terlibat dalam pemuritan. Berarti tetap putus dalam kondisi koneksi dengan sesama. 28% dalam komunitas pemuritan. Ini yang bagus. 5% hanya mau memuridkan orang lain. Maunya melayani. Ada kesempatan, berarti dia rendah hati Pak. Kalau dia hanya mau melayani, kita perlu evaluasi. Kenapa dia hanya perlu melayani? Jangan-jangankah di balik dia melayani itu adalah sebuah pelarian dari situasi yang dia coba hindari. Kenapa dia hanya ingin melayani? Oh iya, karena melayani itu ada prestis tersendiri. Sehingga kalau dia dimuridkan, berarti lebih rendah daripada orang yang melakukannya. Bisa menjadi alasan orang gak mau dimuridkan.
Lalu 28% hanya mau jadi murid. 28%, oh ya, aku mau hanya jadi anggota CG, udah di situ. Puji Tuhan, di kita enggak. Kita sekitar 80% seingat saya. Kita orang-orang jemaat itu dimuridkan. Itu berarti Anda masuk dalam kategori yang sehat. Dan tapi kalau ada 20% yang lainnya, apakah Anda hanya mau dimuridkan? Anda hanya mau memuridkan atau Anda tak mau tergabung di mana-mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita tuh enggan melepaskan yang lama, sehingga masuk lingkungan yang baru, kita tidak terhubung. Pertimbangkan satu hal ini, hidup ini untuk siapa dan bagaimana kita menjalaninya. Kalau kita berkata hidup ini ada kaitannya dengan Tuhan, Tuhan yang mana? Jika kita sepakat yang Tuhan kita sembah adalah Yesus Kristus namanya, Dialah yang memberi mandat untuk memuridkan dan dimuridkan. Diakah Tuhan yang Anda maksud? Jika ya, kemana diri Anda yang mengaku sebagai umat Tuhan dalam kaitannya dengan dimuridkan? Sebab di mata Allah, pemuridan penting. Karena itu saya mengajak Anda, kalau ternyata Anda enggan melepas yang lama, masuk yang baru. Mungkin yang lama punya kejadian Anda dilukai, Anda trauma, dan lain sebagainya. Sehingga Anda memutuskan, ya sudahlah aku sendiri aja. Gak usah aku pergi ke gereja lihat manusia. Aku mau lihat Tuhan aja. Benar saudara, kalau ke gereja lihatlah Tuhan. Tapi gak berhenti di sana. Anda sedang lihat siapa? Manusia. Dari sejak awal siapa yang Anda lihat? Asyir. Pelayan-pelayan Tuhan. Sampai ibadah ini berakhir, yang Anda lihat sama. Siapa? Manusia. Anda lihat kami semua dan saling lihat-lihatan. Betul kan, manusia semua kan? Lalu mana Tuhannya? Biar kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan dan ketahui. Karena apa yang Tuhan ucapkan dari firman-Nya ditangkap dengan iman menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara sekalian, alam semesta ini Alkitab katakan dibuat dari yang tidak ada menjadi ada. Apakah ada yang hadir pada waktu Tuhan buat alam semesta? Enggak ada. Tapi kenapa kita percaya? Jika kita percaya, kenapa di sini saat tidak melihat Tuhan, kita tidak bisa percaya Dia hadir bersama-sama dengan kita dan Dia menjaga supaya manusia yang menjadi partner dan rekan kerja Anda dan saya juga bisa menjadi partner yang Tuhan pakai untuk membentuk satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena itu, bagaimana telinga kita bisa terbuka. Di tengah itu kita butuhkan supaya hidup yang kesepian kita selesaikan. Masuklah dalam pemuridan. Masuklah dalam pemuridan. Tahun 2005, 8 Juli, di Turki ada kejadian yang cukup ironis saudara. Gambar yang saya tampilkan ini kejadian yang berbeda, tapi saya rasa paling cocok untuk Anda dapat gambarannya. Karena kejadian ini yang meninggal tuh, yang mati hanya 500, hanya 500 banyak, 500 domba. Kisahnya mirip. Yang Anda lihat itu bukan rumput ya saudara, itu domba yang mati. Gara-gara dari satu kandang ada 1.500 domba. Entah kenapa pintu kandangnya kebuka. Ada satu domba penasaran keluar. Begitu sampai ujung ternyata jurang, dia lompat. Teman yang lain lihat, duh kok keluar kandang, kok ke jurang, ikut loncat. Ketiga sama, sampai 1.500 domba lakukan yang serupa. Ini kisah nyata saudara. Wah Pak, itu banyak sekali dan prosesnya, saya nggak bisa bayangkan itu berapa lama ya. Loncat 1, loncat 2, bro itu 1.500 domba loncat. 400 domba mati, 1.100 domba masih bernyawa karena pada waktu loncat ketemu bantal. Kawannya sendiri. 400 tumbang jadi tumbalnya. Bapak Ibu, kita tuh domba. Kita bisa mudah disesatkan kalau kita dalam lingkungan yang salah. Di GMS,
Kita tak punya persekutuan orang percaya, komunitas orang percaya, orang benar yang sempurna. Enggak. Kita punya yang sehat. Bisa terluka, tapi firman dan sikap kita sebagai orang percaya bisa jadi obat bagi Anda pula. Tetap yang menerima obat itu bersedia atau tidak di tangan Anda. Tapi jika ada kesempatan Anda menjadi lebih baik dari sebelumnya, mengapa Anda tolak obat-obatnya? Ada orang berkata, if you surround yourself with 5 ambitious people, you will be the 6th. If you surround yourself with 5 creative thinkers, you will be the 6th. If you surround yourself with 5 lazy people, you will be the 6th. Sekarang saya mau tanya, siapa teman-teman Anda? Siapa rekan-rekan Anda? Pembicaraan gak selalu harus connect group dengan teman connect group. Pembicaraan bisa banyak. Karena hubungan yang dibangun bukan soal pelayanan dan connect group aja. Tetapi jika engkau punya orang yang benar, domba-domba itu tidak membawamu kepada kesesatan. Karena domba yang kau punya di connect group ada gembala. Kenapa domba-domba tadi bisa terjun? Karena gembala gak berjaga. Karena gembala tidak ada. Tetapi di GMS ada gembalanya. Sehingga pada waktu ada yang salah dan terjun ke jurang, yang di sana yang ditolong kandang segera ditutup. Supaya tidak makan korban. Begitu celaka diobati yang satu itu, bukan dipanggang lalu dimakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita melihat Mazmur 119 ayat 105, dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya mendorong Anda dekatlah dengan firman. Dekatlah dengan firman. Supaya engkau tahu siapa yang kau punya di sini. Engkau gak akan pernah tahu sampai engkau kehilangan. Tapi masalahnya jika sudah hilang, beranikah engkau kembali ke rumah ini dan berkata, aku mau dikembalakan. Jangan nunggu hilang. Tahun 2016 saya pernah bercerita kepada Anda, istri saya selama 1 bulan gak sadarkan diri, kami berpindah bukan hanya dari satu kota, tapi dari satu pulau ke pulau yang lain. Dari ICU satu ke ICU yang lain. Pada saat perjalanan dokter berkata bisa rawat inap, lalu rawat jalan. Saya senang, pada perjalanan pulang di ambulans, saya mendampingi istri saya yang sedang terbaring di belakang. Dalam perjalanan dari Karawaci ke daerah Tomang, tiba-tiba alat yang mendeteksi nafas dan jantung istri saya memberi kode gak enak, saudara. Saya tepuk istri saya, yang bangun, yang bangun. Namanya gak sadar, dibangun-bangun ya gak sadar, saudara. Tapi apa daya yang saya tahu ceritanya berbeda. Tiba-tiba dari depan petugas melihat saya tepuk-tepuk istri saya dengan suara yang makin keras. Petugas ke belakang. Dan cek. Pak, minta maaf Pak, alatnya error. Waduh, alat error ya sudahlah. Jantung saya juga sudah copot di mana tadi. Rasa hilang meskipun hanya imitasi, hanya kelihatan gak sengaja. Itu membuat saya menilai istri saya tuh seberharga apa bagi saya. Jangan nunggu hilang, pengalaman saya itu hanya cobaan, saudara. Gak beneran. Itu hanya cobaan. Tapi seringkali kita itu pada saat kehilangan baru sadar. Dan itu bukan cobaan. Itu bukan pura-pura. Kenyataan. Bukan kehilangan pasangan. Kehilangan semua yang kita pandang berharga. Karena itu jika engkau punya orang-orang. Jika engkau juga punya firman Tuhan yang menjaga. Jangan abaikan. Kau dan aku membutuhkannya. Setiap orang butuh terang. Dan setiap terang Tuhan berikan. Supaya tidak ada seorang pun atau seekor domba pun yang tersesat. Paulus berkata, uji segala sesuatu. Pada saat kita menerima sesuatu, renungkan itu. Supaya apa yang baik yang Tuhan beri menjadi sesuatu yang kita bisa pegang. Saya tutup dengan ini. Dan 2001, waktu WTC diserang teroris dan gedungnya runtuh. Semua orang yang bisa bertugas untuk menyelamatkan yang terpenjara atau terperangkap itu dikerahkan. Ada seorang namanya John Piccarello.
Dia seorang pemadam kebakaran. Pada saat dia sedang bersama kawan-kawannya menyelamatkan orang-orang yang terperangkap, ada satu waktu jalan buntu karena rubuh. Semua menjadi tegang, semuanya menjadi ketakutan. Tapi satu hal yang menguatkannya, pada saat mereka dalam ketakutan cari jalan, karena gelap dan gak ada ruang yang bisa dituju untuk keluar, mereka melihat ada pantulan sinar yang membentuk salib. Disitulah John memutuskan pergi ke pantulan sinar itu. Dia berlutut, berseru kepada Kristus, dan diikuti oleh yang lainnya. Pada saat rasa takut itu ada, salib di depan mata, datang kepada Tuhan memberikan dia rasa aman. Kemudian dia memimpin kembali. Karena salib memberi kekuatan, dia berkata, ayo kita masih belum keluar. Kita bangun, kita cari jalan keluar. Kita tahu Tuhan tidak tinggalkan. Singkat cerita, kekuatan yang salib berikan kepada hidupnya membuat dia berani lanjutkan bersama dengan yang lain. Kita cari jalan keluar dan mereka selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, salib yang sama kuasanya tak pernah berubah. Jika engkau takut terkoneksi kepada Allah karena engkau merasa tak layak, kau salah. Lihat dari sudut pandangnya. Kalau dari sisi Anda merasa tak pantas, dari dia sudah berikan yang terbaik. Dia berikan tangan, tinggal engkau menyambutnya. Dari sisi orang percaya, lihatlah dia berikan firman. Kalau engkau ketakutan, ditipu dan dimanfaatkan, ada terang yang memberitahu kepada kita, uji segala sesuatu. Dan jika engkau perlu waktu, bertumbuhlah dalam proses dan pengenalan dengan saudara seiman, dengan orang yang kau akhirnya bisa simpulkan, aku bisa percayai mereka. Gak sempurna, tetapi sama seperti aku gak sempurna, mereka juga kami mau tumbuh sama-sama. Dengan kita itu melihat kepada Kristus, biarlah salib itu kembali menghubungkan antara kita dengan dia dan dengan keluarga rohani kita. Amin. Jangan ada rasa sepi lagi. Itu hanya dilewati, tidak ditinggali. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu gambar yang saya ingin Anda simak sebelum kita menyanyikan lagu Datang Kepada Tuhan. Apa bedanya saudara? Yang satu sama yang satunya lagi sama-sama punya keinginan untuk naik ke atas. Yang satu sebelah kiri saya, langkahnya terlalu jauh. Dia ingin segera sampai ke atas, lega, dan hidup di puncak kemenangan, kesuksesan. Tapi karena loncatannya terlalu jauh, setiap kali usaha untuk melompat membuat dia gagal. Sehingga waktu 1 jam bersama-sama dilewati, yang satu masih tempat yang sama, yang satu sudah di atas sana. Karena yang satu punya tujuan sampai ke atas, tapi dia punya step-step yang lebih sesuai untuk dia gunakan untuk naik ke sana. Smaller steps yang lebih dekat, lebih mudah. Jika engkau butuhkan, ambillah. Tapi tetaplah maju. Karena pada saat engkau maju, waktu yang kau punya tak akan percuma. Membawamu lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Terkoneksi dengan Allah dan sesama. Tidak berujung engkau hanya bahagia. Tapi engkau bisa jadi berkat dan rencana Allah dikerjakan pula. Amin. Mari datang kepada Tuhan bersama-sama.